Kursi goyang ya Pak. Pengaruh itu Pak, pengaruh perut Pak. Iya. Bener. Karena kayaknya sudah bulannya Pak. Bukan dingin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan bagi saya untuk memandu acara atau kegiatan penyuluhan hukum ya, bidang hukum internasional. Izin Pak Kades, Ibu sekalian. Baik, walaupun cuaca masih mendung ya, mudah-mudahan semangat nanti narasumber menyampaikan tentang apa itu TKI dan persoalannya, problematikanya semakin panas ruangan ini. Semakin panasnya, apa mungkin ada masukan ya, atau mungkin ada persoalan di desa ini terkait dengan TKI. Nah, ini saatnya untuk bagaimana menyampaikan hal itu, karena ada narasumber yang luar biasa, apa namanya, tampannya. Bukan tampan lagi, tampan. Baik, saya bacakan kurikulum vitae beliau ya. Walaupun setiap hari selalu bertemu di kampus ya, mungkin siapa tahu ada perubahan status atau apa gitu, jadi ini yang terbaru gitu maksudnya gitu kan. Yang update-nya begini. Ada penambahan Pak. Ada penambahan, oke. Nama lengkap Surya Anom, SH LLM. Surya itu berarti cahaya, Anom masih muda. Cahayanya masih muda, anak pagi hari begini nih. Cahayanya belum begitu terang kan, ya masih Anom cahayanya ya. Senang yang Anom. Senang Anom. Seneng Anom. Jadi sekelamin tidak diragukan lagi, walaupun pakai masker, insya Allah laki-laki. Ya, jabatan profesional lektor. Tempat tanggal lahir Rangkas Bitung, berarti belumnya TB Pak, ya turunan Baduy. Karena dekat ke Rangkas Bitung Pak. Ya, 20 Maret 19 Pak, izin disebutkan 198-nya Pak. Agak dikurangin aja. Kurangin Pak ya. Iya. Iya, usia mungkin 17 tahun dirayakan 30 tahun yang lalu. Ya, 1981 masih muda ternyata ini Pak. Ya. Jangan dibuka maskernya Pak. Nanti kelihatan tua kalau buka masker. Ya, masih muda. Nomor telepon 081 904 021064. Siapa tahu kalau ada yang mau konsultasi terkait dengan TKI, hukum ya, persoalan hukum, silahkan menghubungi beliau. Alamat kantor Petugas Hukum Untirta. Nomor rekening, nomor telepon maaf Pak. Oke, nomor telepon ini ya, 0254 280 330. Riwayat pendidikan. Ini saya bacakan dari PAUD atau Selamat kalau PAUD ya Pak ya? Oh, belum ada waktu itu PAUD. Belum ada Pak. Ada yang TK itu juga nggak lulus kayaknya, langsung ke SD. Nama perguruan tinggi S1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, S2 Universitas Gajah Mada, ya S2-nya bidang ilmu hukum internasional, S1-nya, S2 juga sama hukum internasional, spesialisasi hukum laut Pak ya, hukum laut internasional. Judul skripsi tinjauan yuridis sita jaminan pada perkara perdata. S2-nya tesis pertanggungjawaban negara pantai terhadap pencemaran minyak di laut akibat operasi kapal tanker. Ini judulnya ngeri-ngeri ya, kapal tanker. Baik, mari kita sambut Bapak narasumber. Pak, dipersilakan Pak untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Kursi panas. Ya panas, hati-hati Pak, goyang Pak. Ya, terima kasih Pak Suryanum yang setia menemani saya nanti sampai selesai Pak. Ya, ini diminta suruh pantun katanya gitu Pak. Gak ikhlas kalau saya pantun nih kayaknya. Baik, nih Pak Anom ada pantun. Pak Anom, saya tadi oret-oret ya. Pergi ke Pabuaran beli pohon jati. Pohon jatinya dibuat papan.
Selamat pagi Bapak Ibu yang selalu di hati. Mari kita sambut pemateri yang sangat tampan. Aduh. Iya. Biar nanti harus berbalas pantun. Iya. Perlu dibalas nanti ya. Masak air. Masak air. Baik, terima kasih. Tidak berlama-lama, silakan Pak Suryanum untuk presentasi materinya, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, satu kehormatan bagi saya khususnya dan bagi kami bidang hukum internasional untuk pertama kali bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Pak Kepala Desa, Pak Edi, Bu Ira dan ibu-ibu yang ada di sini. Nah, pada kesempatan ini seperti yang pernah saya sampaikan, izin membuka masker ya Pak, Bu. Ini ngap saya nggak kuat benar. Jadi ngap beneran sudah luar biasa. Jadi Kalau di sini alhamdulillah sudah apa-apa, Pak. sudah ya Pak ya, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Kepala Desa, Pak Kabid, Bapak Kepala atau Ketua apa ya, Ketua BPD, perwakilan dari RT dan RW di Desa Pabuaran. Ini saya mohon maaf karena yang mau saya sampaikan ini memang berkaitan dengan terminologinya adalah TKI gitu ya. Walaupun di spanduk di sini kita lihat ada perlindungan hukum pekerja migran Indonesia kan gitu. Nah, kok nggak match nih gitu ya antara ini dengan ini. Apakah ada yang salah yang dari situ ataukah dari spanduk gitu ya, ataukah semuanya benar atau semuanya salah gitu ya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan bersama-sama berkaitan dengan status ya, terminologi itu. Izinkan saya untuk berdiri ya Pak, karena kalau terlalu lama ya kalau terlalu lama ini agak ngap juga. Bawaan bayi nih Pak. Baik, yang berkaitan dengan apa yang dimaksud ya, apa yang dimaksud dengan perlindungan ya, perlindungan hukum dalam hal ini, kemudian juga apa yang dimaksud dengan pekerja ya, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja atau migran atau tenaga kerja Indonesia ini, tentu kita punten Pak ya, saya mohon maaf sekali lagi, bukan untuk mengajari, tapi ingin kita berdiskusi gitu ya. Saya tidak ingin terkesan mengajari orang yang sudah handal berenang gitu ya. Tapi saya sekedar ingin mungkin sharing gitu ya. Nah, berkaitan dengan terminologi perlindungan ya, dalam hal ini perlindungan hukum, itu adalah sebuah kebijakan yang memang sudah harus diberikan oleh pemerintah atau negara kepada setiap warga negara. Nah, berkaitan dengan perlindungan yang kita hari ini maksud adalah perlindungan kepada khususnya adalah kepada mereka yang bekerja di luar negeri. Ya, jadi kalau konteksnya perlindungan kan luas, perlindungan hukum tuh ya. Nah, hari ini kita akan memfokuskan adalah bagaimana pemerintah atau negara melakukan perlindungan kepada pekerja ya yang memang berada di luar negeri, berarti di luar wilayah Indonesia ya, sekalipun itu di Timor Leste walaupun hanya nyebrang sedikit gitu ya. Nah, tetap itu adalah bagian daripada luar negeri. Nah, ini sudah diamanatkan dalam konstitusi dalam pasal 28D kan, kemudian ayat 2-nya yang mengatakan bahwa bekerja merupakan hak asasi ya dari warga negara yang merupakan tanggung jawab ya negara untuk memenuhinya. Nah, ini apakah match gitu ya? Apakah cocok? Apakah sudah sesuai? Negara itu mewujudkan itu ya, mewujudkan untuk pemenuhan bagi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, ya kan? Nah, bicara pekerjaan ini tentu kita tidak ansik hanya bicara di nasional atau di lokal ya, gitu ya. Nah,
negara pun harus mampu ya menyediakan itu dalam skala yang lebih luas. Nah, ini punten saya sampaikan bahwa jangan sampai gitu ya, setiap kita atau keluarga kita, tetangga ataupun misalnya handai tolan kita, pada saat mereka bekerja di luar negeri yang diposisikan sudah sangat melekat ya pada diri mereka itu dengan TKI ya, itu selalu dalam stigma yang kurang baik gitu ya. Karena apa? Karena mereka TKI, kemudian babu ya gitu ya kan, ada istilahnya begitu, kemudian pekerja kasar dan segala macam. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena bekerja itu ya, ini konteksnya adalah memang dia merupakan pemenuhan hak asasi dia ya, dan memang itu yang harus dipenuhi oleh negara dan negara memfasilitasi itu. Nah, kemudian kriterianya apa sehingga kita yang bekerja di luar negeri itu bisa dilindungi? Jadi harus tuh setiap negara melindungi itu. Kenapa? Karena memang itu bagian daripada kedaulatan kita. Walaupun kita di luar negeri dan segala macam, kita tetap hukum melekat pada kita, hukum perlindungan negara pada kita. Tetapi pekerja yang seperti apa ya, yang memang dapat mendapatkan perlindungan itu dari negara gitu ya. Nah, tentu hal ini kita sering mendengar ya, ada pekerja misalnya yang dianiaya, ada pekerja yang pasportnya ditahan misalnya, kemudian ada di penjara dan segala macam. Bahkan paman saya yang di Rangkas gitu ya, masuknya legal di Saudi, tapi karena memang paspornya, visanya ditahan, kemudian dia karena hanya berkunjung ke istrinya, jadi dia di Riyadh, kemudian istrinya di tempat yang lain, dia berkunjung, kemudian lewat batas itu dia nggak boleh masuk ya, akhirnya diusir, tapi paspornya ditahan, akhirnya dia luntang-lantung gitu, nah kan di Arab gitu kan. Nah, permasalahan-permasalahan seperti itu ada. Mungkin yang mau saya sampaikan di sini adalah perlindungan yang dimaksud oleh negara, tentu kita ya atau pekerja itu melaksanakan ya pekerjaannya dengan secara prosedural. Ada yang tidak prosedural, gitu ya. Ada yang prosedural, ada yang tidak prosedural. Nah, yang tidak prosedural ini, gitu ya, yang kadang bermasalah. Ya, ini kebetulan ada Pak Uut, saya sengaja mungkin nanti juga bisa disampaikan data-datanya karena beliau dari LPA, Ketua LPA Provinsi Banten ya. Kalau Bapak lihat warawiri dia di TV lebih banyak dia daripada saya ya, karena dia selalu ini gitu kan, perlindungan kepada anak gitu, apalagi mungkin perlindungan pada wanita Pak itu ya, gitu. Lebih banyak lagi gitu Pak Ut ya. Nah, mungkin nanti kita sharing. Nah, kemudian di sini saya mau lanjutkan bahwa apa yang dijamin oleh negara, ya, dijamin oleh negara itu adalah melindungi baik di dalam maupun di luar. Nah, konteks kita sedang di luar nih. Dengan menggunakan prinsip persamaan, ya, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan, kemudian anti perdagangan manusia. Pernah mendengar ini, Bapak Ibu, punten? Pernah mendengar kalimat perdagangan manusia? Pernah ya. Nah, ini cikal bakalnya dari sini. Cikal bakalnya dia perdagangan manusia dalam konteks di luar negeri ini karena dia bekerja tidak mengetahui prosedur, kemudian tujuannya kemana, kemudian apa yang harus terpenuhi, skill dia apa dan segala macam. Akibatnya ini. Dan pada saat seperti ini kadang negara sulit untuk mendeteksi sehingga sulit untuk melakukan upaya pelindungan hukum itu. Ya, baik kita lanjut. Nah,